Shalom, perkenalkan nama saya Suryanti Delsi Tandikala dengan NIM 219611120. Pada penelitian ini yang akan saya paparkan dengan judul Rancang Bangun Aplikasi Kunci Pintu Otomatis berbasis Microcontroller Arduino menggunakan smartphone Android. Kemudian kita masuk dalam identifikasi masalah. Yang pertama, buka kunci pintu dengan cara manual akan memerlukan anak kunci untuk membuka atau mengunci sebuah pintu, keamanannya tidak terjamin. Yang kedua, kerepotan jika selalu membawa anak kunci bersama kita. Yang ketiga, sering kehilangan anak kunci rumah. Dan yang keempat, mudah dibobol pencuri menggunakan kunci tiruan. Kemudian latar belakang, yaitu proses buka kunci pintu secara manual dan memerlukan anak kunci tentu sangat tidak terjamin keamanannya. Membawa anak kunci kemana-mana sangat merepotkan dan juga resiko kehilangan anak kunci. Dan yang terakhir, akan mudah dibobol pencuri. Kemudian pada bagian rumusan masalah, yang pertama, bagaimana cara merancang aplikasi kunci pintu otomatis berbasis microcontroller Arduino. Yang kedua, bagaimana cara memanfaatkan kemajuan teknologi elektronik. Dan yang ketiga, bagaimana metode yang dilakukan dalam melaksanakan proyek rancang bangun aplikasi kunci pintu otomatis. Penelitian ini, yang pertama, aplikasi kunci pintu otomatis dirancang dan dibuat menggunakan smartphone Android sebagai pengganti kunci konvensional. Yang kedua, rancangan perangkat lunak dibedakan menjadi dua, yaitu menggunakan smartphone Android dan Arduino. Dan yang terakhir, penguncian pintu tidak akan bekerja jika smartphone Android di luar jarak jangkauan wireless dari Bluetooth modul, karena sambungan Bluetooth akan terputus secara otomatis. Kemudian tujuan penelitian. Pada tujuan penelitian ini adalah jawaban dari rumusan masalah. Yang pertama, mengetahui bagaimana cara merancang aplikasi kunci pintu otomatis berbasis microcontroller. Yang kedua, mengetahui bagaimana cara memanfaatkan kemajuan teknologi elektronik. Yang ketiga, mengetahui bagaimana metode yang dilakukan dalam melaksanakan proyek rancang bangun aplikasi kunci pintu otomatis. Kemudian manfaat penelitian ada 3, yaitu bagi penulis, bagi masyarakat, dan bagi Universitas Kristen Indonesia Toraja. Yang pertama, bagi penulis, yaitu sebagai penambah wawasan tentang sistem microcontroller dalam penerapan pembuatan aplikasi kunci pintu otomatis. Kemudian bagi masyarakat, yaitu untuk memperkenalkan pemanfaatan kemajuan teknologi Android sebagai media proses buka kunci pintu secara otomatis. Kemudian manfaat bagi UKI Toraja, yaitu dapat menjadi referensi untuk mahasiswa UKI Toraja untuk pelatihan penelitian selanjutnya. Kemudian kita masuk dalam bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Kunci memiliki peranan penting dalam sebuah sistem keamanan pada pintu yang merupakan akses untuk memasuki sebuah ruangan. Untuk membuka kunci pintu, biasanya kita memerlukan anak kunci untuk membuka atau mengunci sebuah pintu. Tujuan dari penelitian ini adalah dapat memberikan kenyamanan atau kemudahan dalam membuka atau mengunci pintu dengan sistem keamanan yang lebih canggih dan efisien dengan menggunakan smartphone Android. Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi pustaka, analisis dan perancangan. Kemudian dilakukan tahapan implementasi pada sistem yang telah dirancang. Hasil yang ingin dicapai adalah dapat meningkatkan aspek kenyamanan dan kemudahan bagi pengguna. Kemudian kita masuk dalam bab yang ketiga, yaitu metode penelitian. Pertama, waktu penelitian. Waktu yang digunakan untuk meneliti dilaksanakan terhitung dari tanggal 19 Maret 2022 sampai 19 Juni 2022. Kemudian tempat penelitiannya dilaksanakan di kampus 2 UKI Toraja, tepatnya di Kakondongan, Toraja Utara. Dan alat dan bahan yang digunakan
Yang pertama yaitu alat papan microcontroller Arduino Uno, kemudian Android, dan solenoid. Kemudian bahan, yang pertama Arduino IDE, yang kedua modul Bluetooth, yang ketiga push button switch, yang keempat LCD monitor, dan yang kelima relay. Pada jalan penelitian ada 3 tahap. Yang pertama tahap pengumpulan data, yang kedua tahap pembuatan program, dan yang ketiga tahap implementasi. Pada tahap pengumpulan data, kita mengambil beberapa data yang berasal dari berbagai sumber seperti buku, skripsi, jurnal ilmiah, dan internet, di mana isi dari sumber-sumber tersebut dijadikan suatu referensi dan acuan dalam penelitian ini. Kemudian pada tahap pembuatan program, yang pertama analisis sistem, yaitu analisis kelayakan, analisis sistem berjalan, dan analisis sistem usulan. Yang kedua perencangan sistem, yaitu perencangan pada sistem kerja, perencangan pada perangkat keras, dan perencangan pada perangkat lunak. Dan tahap yang terakhir yaitu tahap implementasi. Pada tahap ini adalah memaparkan hasil-hasil dari instalasi perangkat keras, langkah-langkah instalasi perangkat lunak, tampilan layar, serta pengujian. Pada tahap pengujian aplikasi, dievaluasi dan dilakukan perbaikan jika ada kekurangan pada aplikasi. Flowchart perencanaan perangkat lunak pada Arduino, yaitu mulai, kemudian jalankan aplikasi Arduino IDE, kemudian koneksikan kabel USB yang terhubung dengan board Arduino ke komputer, lalu input kode program pada Scratch. Kemudian kita verifikasi apakah kode program sudah benar. Jika belum benar, akan menampilkan pesan error. Jika sudah benar, tidak ada tampilan pesan error. Kemudian kita simpan. Sebelum mengupload, kita menyimpan kode program atau sketch pada sketchbook. Kemudian kita mengupload sketch pada board Arduino. Lalu kita amati apa yang akan ditampilkan. Kemudian flowchart input perintah pada Arduino. Yang pertama start, kemudian inisiasi port serial. Jika cek koneksi, jika belum, kita mengulang dari inisiasi port serial. Jika sudah benar, baca data serial. Kemudian input data perintah microcontroller dan ubah data ke paralel. Kemudian apakah relay aktif? Jika belum aktif, kondisi low solenoid tidak aktif atau tertutup. Kemudian jika sudah aktif, kondisi high solenoid aktif atau terbuka, akan menampilkan informasi ke LCD. Kemudian flowchart perencanaan aplikasi pada smartphone Android. Yang pertama yaitu mulai, kemudian buka aplikasi, kemudian call Bluetooth client, kemudian hubungkan dengan address Bluetooth modul, kemudian call barcode, scanner untuk pemindah, kemudian scan pembacaan data QR kode. Jika data sudah benar, akan dikirim data string ke Arduino, kemudian call Bluetooth client disconnect dan menampilkan layar aplikasi dan finish. Namun jika data belum benar, call Bluetooth client disconnect, kemudian kita close aplikasi, lalu mulai dari buka aplikasi. Kemudian pada jadwal penelitian, yang pertama yaitu kegiatan perencanaan penelitian dilakukan pada bulan Maret dan pelaksanaan penelitian dilakukan pada bulan April. Pembuatan laporan hasil penelitian dilakukan pada bulan Mei. Sekian pemaparan tentang rancangan penelitian dari kunci pintu otomatis. Semoga bermanfaat.